Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 4 ingin mempresentasikan binary search. Yang terhormat untuk Ibu Desi Trianggraini Eskom selaku dosen algoritma AP2C. Nama saya Dionysius Makotano. Saya Lucius Diodi. Nama saya Devi Novitrani. Dan kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Binary search, algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Metode pencarian data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencarian internal. Semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer. Yang kedua, pencarian eksternal, yaitu tidak semua rekaman berada dalam pengingat komputer, tetapi ada sejumlah rekaman yang tersimpan dalam penyimpanan luar. Metode pencarian data dapat juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pencarian statis, yaitu banyaknya rekaman tetap. Dan yang kedua, pencarian dinamis, yaitu banyaknya rekaman bisa berubah-ubah dikarenakan penambahan atau penghapusan suatu rekaman. Ada dua macam teknik pencarian. Yang pertama, pencarian sekuensial atau linear, yaitu suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen array dari awal sampai dengan akhir, di mana data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Sekuensial biasa disebut juga dengan pencarian beruntun, yaitu proses membandingkan setiap elemen lari satu persatu secara beruntun, mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah diperiksa. Pencarian beruntun dapat dibagi menjadi dua, yaitu pencarian beruntun pada larik tidak terurut dan pencarian beruntun pada larik terurut. Dua macam teknik pencarian, yang kedua adalah pencarian biner, yaitu pencarian data yang terurut. Cara pencarian biner, pertama, data diambil dari posisi 1 sampai ke n, lalu cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2, kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Apakah data itu lebih besar atau lebih kecil? Jika lebih besar, maka posisi awal sama dengan posisi tengah ditambah 1. Jika lebih kecil, maka posisi akhir sama dengan posisi tengah dikurang 1. Jika data yang dicari sama dengan data tengah, maka ketemu. Binary search tree. Binary search tree adalah struktur data yang mengadopsi konsep binary tree. Namun terdapat aturan bahwa setiap child node sebelah kiri selalu lebih kecil nilainya daripada root node. Begitu pula sebaliknya. Kalau struktur data tree sudah tersusun rapi sesuai aturan mainnya, proses search akan lebih cepat. Setiap child node di sebelah kiri harus lebih kecil nilainya daripada root nodenya. Setiap child node sebelah kanan harus lebih besar nilainya daripada root nodenya. Pohon tree. Istilah dasar pada suatu pohon tree atau istilah dasar pada suatu pohon tree atau satu simple node, akar atau root, tingkat atau level, derajat atau degree, tinggi, kedalaman, height atau deep, ancestor, hutan atau forest. 2. Pohon biner. Rumus untuk menentukan jumlah simpul pada complete binary tree yaitu n sama dengan 2h plus 1 min 1. Keterangan n sama dengan jumlah simpul, h sama dengan level. A. Kunjungan pada binary tree. Yang pertama pre-order, terus yang kedua in order, dan terakhir post order. Operasi-operasi pada binary tree. Yang pertama create,
Yang kedua, clear. Poin ketiga, empty. Keempat, insert. Kelima, find. Keenam, update. Ketujuh, retrieve. Yang ke-8, delete sub. Yang ke-9, karakteristik. Ke-10, traverse. Terus yang ketiga, pohon pencarian biner atau binary search tree. Yang keempat, pohon AVL. Setiap simpul akan dianalisa dengan menggunakan kode. Yang pertama, nilai 0 berarti kedalaman cabang kiri sama dengan kedalaman cabang kanan. Yang kedua, nilai 1 berarti cabang pohon kiri lebih dalam dari cabang pohon kanan atau disebut berat ke kiri. Nilai -1 berarti cabang pohon kanan lebih dalam dari cabang pohon kiri atau disebut berat ke kanan. Yang kelima, Sandy Morse. Di sini pertama kita akan mereview jurnalnya, yaitu identitasnya dengan judul penerapan metode binary search tree untuk deskripsi Sandy Morse berbasis Android. Jurnal Universitas Satya Negara Indonesia, volume dan halaman, volume 1, nomor 1, halaman 10, tahun 2017, penulis Aprianto Saputra, link nanti ditulis di bawah ini. Latar belakang jurnal, Sandy Morse adalah sandi yang tersusun atas titik dan garis. Mereka harus membedakan isyarat panjang untuk garis dan isyarat pendek untuk titik. Metode binary search tree merupakan metode pencarian pada pohon biner dengan membandingkan nilai pencarian dengan setiap simpul pohon. Metode ini dapat mengubah Morse menjadi teks, begitu juga sebaliknya. Penerapan metode ini dalam suatu perangkat mobile membutuhkan bahasa pemrograman yang mendukung struktur data tree. Sehingga penerapan metode ini untuk deskripsi Sandy Morse dapat diimplementasikan pada perangkat mobile. Tujuan jurnal. Menerapkan metode binary search tree untuk melakukan penelusuran atau pencarian huruf Morse pada pohon Morse dan membangun aplikasi berbasis Android untuk mendeskripsikan Sandy Morse. Batasan masalah jurnal, perangkat lunak yang dibuat hanya menampilkan urutan karakter Sandy Morse berdasarkan urutan ASCII, dan menampilkan pohon BST-nya. Program yang dibuat mulai mencari dari pohon sebelah kiri dan selanjutnya akan mencari ke sebelah kanan, serta tidak menggunakan sistem jaringan komputer. Pembahasan, yaitu yang pertama adalah rancangan. Menerapkan metode algoritma ini dengan mengarahkan pada setiap event secara proses berurutan dengan beberapa langkah. Proses pada binary tree berikut adalah gambaran proses kerja sistem saat pengirim mengirim pesan Morse sampai pesan itu diterima oleh penerima dalam bentuk pesan Morse dan diubah menjadi pesan teks, isyarat bunyi, dan isyarat sinar lampu oleh penerima pesan. Kita masuk ke proses kerja sistem. Itu mengubah Morse menjadi teks. Yang pertama, baca setiap simbol Morse. 2. Jika pembacaan mencapai urutan akhir, maka menuju ke -7. Jika tidak menuju ke -3. 3. Telusuri dari akar dan menuju ke 4. Jika karakter sama dengan vertikal bar, maka baca simpul terakhir yang dikunjungi dan diulangi. Langkah penelusuran dari ke 1 jika tidak menuju ke 5. Yang kelima, jika karakter maka telusuri melalui cabang kiri dan ulangi langkah penelusuran dari ke 1 jika tidak menuju ke 6. Yang keenam, apabila karakter sama dengan garis min, maka telusuri melalui cabang kanan dan ulangi langkah penelusuran dari ke 1. Yang ketujuh, baca simpul. Yang ke B, mengubah teks menjadi Morse.
Yang pertama, baca yang kedua, jika pembacaan mencapai urutan akhir, maka menuju ke 9. Jika tidak, menuju ke 3. Yang ketiga, cari posisi karakter pada pohon Morse dan menuju ke 4. Yang keempat, jika posisi karakter ditemukan, maka menuju ke 5. Jika tidak, ulangi langkah penelusuran dari ke 1. Yang kelima, telusuri dari akar dan menuju langkah ke-6. Dan ke-6, jika penelusuran mencapai posisi yang dicari, maka beri simbol vertikal bar dan ulangi langkah penelusuran dari ke-1 menuju ke-7. Itu jika penelusuran melalui cabang kiri, maka beri simbol titik dan ulangi langkah penelusuran dari ke-6. Yang ke-8, jika melalui cabang kanan, dan beri simbol garis dan ulangi langkah penelusuran dari langkah ke-6. Yang ke-9, baca simbol. Terus yang ketiga, menampilkan Morse dalam isyarat bunyi dan sinar lampu. Analisa metode binary search tree. Yang A, penyisipan. Poin pertama, buat simpul pertama dan beri kode 0. Poin kedua, tempatkan simpul pertama sebagai simpul akar 3. Sisipkan simpul baru, buat simpul baru dan beri kode 0. Poin ketiga, jika simpul baru lebih kecil dari simpul sekarang, maka tempatkan di cabang kiri dan beri kode simpul sekarang sama dengan 1. Jika simpul baru lebih besar dari simpul sekarang, maka tempatkan di cabang kanan dan beri kode simpul sekarang sama dengan -1. Yang keempat, jika jumlah kode sama dengan 2 dari simpul baru, maka putar ke kanan atau right rotation. Jika jumlah kode sama dengan -2 dari simpul baru, maka putar ke kiri atau left rotation. Poin ke-6, sisipkan simpul baru kembali ke pohon AVL untuk menyeimbangkan pohon biner. Terus yang selanjutnya yang B, right atau left rotation. Yang pertama, posisi key berada di cabang kiri atau kanan akar. Yang kedua, posisi cabang kiri atau kanan akar berada di cabang kanan kiri atau kanan. Ketiga, posisi cabang kanan atau kiri key berada di akar. 4, posisi akar berada di key. Yang terakhir, beri kode simpul akar sama dengan 0 dan beri kode simpul cabang kanan atau kiri sama dengan 0. Terus yang ke C, diagram use case dengan gambarnya sebagai berikut. Yang ke D, hasil dan implementasi sandi Morse, yaitu implementasi perangkat keras dan lunak. Bisa dilihat gambarnya di kanan atau kiri. Dan kesimpulannya yaitu poin pertama, pohon Morse adalah salah satu metode untuk mempermudah mempelajari sandi Morse. Dengan adanya pohon Morse, metode binary search tree dapat diterapkan untuk mengubah sandi Morse menjadi teks dan mengubah teks menjadi sandi Morse berdasarkan kunci yang digunakan untuk menelusuri pohon Morse. Poin kedua, metode binary search tree dapat diaplikasikan dengan baik pada platform Android. Platform ini menggunakan core Java yang dapat menerapkan struktur data array berturut-turut dan sanarai berantai yang merupakan hal yang mendasar dari struktur data tree. Poin ketiga, isyarat panjang dan pendek pada sandi Morse dapat diaplikasikan menggunakan bunyi dari speaker smartphone dan sinar lampu layar dengan smartphone dengan interval setiap titik sebesar 200 milidetik. Terima kasih, itulah sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Terima kasih. Dah, coba